Akan kita bergabung dengan narasumber kita, dan pada pagi hari ini juga kita tetap dibimbing dari moderator kita Dr. David Luther, MKED, SPOG, konsultan. Dan untuk acara hari ini kami serahkan ke Dr. David. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gigi Ita Bangun selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Pagi ini kita berkumpul di sini dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik yang ke-30 tahun. Kegiatan ini rentetan seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Ketua Panitia kemarin, bahwa rentetan acara ini diisi oleh kegiatan ilmiah dan kegiatan olahraga sebanyak 30 hari dan 30 kegiatan secara berturut-turut. Kita pada kesempatan ini memiliki 4 narasumber yang sangat keren-keren, yang luar biasa, yang sudah hadir untuk mengisi acara talkshow ini. Acara ini hadir oleh karena kita ketahui angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Sumatera Utara ini yang masih sangat tinggi, yang 77%-nya kematian ibu terjadi di rumah sakit. Oleh karena itu, untuk mengupas tuntas angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang ada di Sumatera Utara ini, kita mulai kegiatan-kegiatan ini dengan menghadirkan narasumber yang pertama. Beliau merupakan tim Pokja 4 TPPKK yang seyogianya hadir pada pagi hari ini Ibu Haja Nawal Edi Ramayadi, tapi karena ada beberapa kegiatan, ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh Ibu Nawal, hari ini diwakilkan oleh Ibu Pokja 4, Ibu Rosida. Langsung saja kita komunikasi berdiskusi dengan Ibu Rosida. Apa kabar, Bu? Baik, terima kasih Dr. David. Kami menyampaikan maaf dari Ibu Ketua, Ibu Edi, Ibu Nawal tidak bisa berhadir pada kesempatan ini. Beliau menyampaikan salam hangat untuk kita semua yang hadir di sini, terutama untuk Adam Malik yang luar biasa sedang melaksanakan ulang tahun yang ke-30, luar biasa. Jadi ini terkait dengan kematian ibu, kematian bayi, ini merupakan hal yang sangat-sangat penting yang sudah kita konsentrasi dari sudah lama ya, Dok. Ya, kita mungkin dengan dokter juga kita sudah sangat dekat dengan program-program yang terkait dengan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, terutama ibu bayi baru lahir. Jadi kita dari PKK berterima kasih sekali pada kesempatan hari ini, pagi yang berbahagia ini, kami bisa berhadir dengan kita semua yang ada di sini. Terima kasih, Dok. Oke, Bu, mungkin langsung saja saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, kita ketahui ini Ibu Haja Nawal ini sebagai Bunda Aki AKB di Sumatera Utara. Dan beliau memang sangat concern terhadap bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang ada di Sumatera Utara ini. Sejauh ini, Bu, kira-kira apa yang sudah dilakukan TPPKK bersama Bu Haja Nawal terhadap angka kesehatan ibu dan angka kematian bayi ini yang harus kita sama-sama kita turunkan di Sumatera Utara? Baik, kami terutama dari sebagai pelaksana teknis di PKK yang berkaitan dengan kesehatan adalah Pokja 4. Pokja 4 sangat konsen sekali memang terkait dengan percepatan penurunan kematian bayi, kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara. Kita sudah sangat banyak sekali melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Kita support semua kegiatan, baik itu kegiatan yang ada di OPD-OPD, kemudian kegiatan yang ada
support seperti yang ada di sekarang dengan Dr. David bersama teman-teman yang USAID ya dok ya. Jadi kita sudah banyak melakukan berbagai hal dengan konsep kita sebagai PKK. Kita adalah garis depan sebetulnya, garis depan pada masyarakat kita yang paling dekat dengan kelompok-kelompok ibu hamil, kelompok-kelompok ibu hamil baik yang berisiko atau tidak berisiko. Kita sudah melakukan identifikasi lewat dasawisma. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini kita semakin dapat bersama-sama dengan semua pihak-pihak yang ada di Sumatera Utara terutama yang konsentrasi terkait dengan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi gitu. Kira-kira Bu, kegiatan spesifik seperti apa sih Bu ke depan dan hari ini yang sudah dilakukan oleh tim PKK dalam rangka menurunkan angka AKB ini Bu? Yang paling jelas adalah kita memberikan dukungan bersama-sama dengan PKK ada di kabupaten kota. Kita sudah mendampingi keluarga kita akan support pendampingan keluarga. Kita punya namanya tim pendamping keluarga di desa yang ini anggotanya adalah PKK bersama bidan desa bersama dengan kader-kader yang ada di lapangan. Jadi kita mulai dari mengidentifikasi bersinergi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di lapangan. Jadi PKK itu berhadir bersama-sama dengan organisasi-organisasi yang ada, mulai dari tingkat desa, kabupaten, di provinsi gitu. Terima kasih Bu. Kaitannya dengan Posyandu saat ini, saya lihat Ibu Nawal selalu jemput bola, turun sampai ke posyandu. Kira-kira ada nggak bentuk dukungan atau kegiatan seperti apa yang konkret ini dari tim PKK terhadap kegiatan posyandu yang ada di daerah-daerah, mulai dari kabupaten kota sampai dengan ke provinsi Bu? Pasti dok. Kita sebagai PKK yang memang diharapkan sebagai garda depan gitu ya, garda depan bersama-sama masyarakat. Yang kita tahu adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah Posyandu. Posyandu itu sekarang kita tahu sudah direvitalisasi kembali. Jadi kita tetap berhadir di sana sebagai apakah itu sebagai tim untuk mendampingi ibu-ibu langsung ketika ada posyandu, mulai dari mengidentifikasi apakah ini ibu hamil beresiko atau tidak beresiko. Nanti kita kerjasama dengan bidan desa yang ada di lapangan, di posyandu seperti itu dok. Terima kasih Bu. Mungkin satu lagi terakhir dari saya ingin saya tanyakan terkait hari ini sangat sulit sekali mendapatkan buku KIA Bu. Saya kebetulan diperintahkan Pak Dirut menjadi mentor di Deli Serdang Bu. Itu hampir FKTP itu puskesmas itu banyak sekali yang sudah tidak memiliki buku KIA. Kita ketahui bahwa buku KIA ini sangat penting sebagai screening di awal karena mungkin gak semua ibu-ibu hamil, gak semua masyarakat kita ini punya gadget atau punya handphone yang memiliki aplikasi, dan saya rasa buku KIA ini sangat-sangatlah penting untuk di screening di awal, di perifer bagaimana mereka melakukan pemeriksaan. Kira-kira dari tim PKK dan Ibu Haja Nawal sendiri ada nggak bagaimana usaha atau program yang bisa dilakukan untuk menyelenggarakan atau membantu screening tersebut Bu? Baik dok, kita tahu memang sama-sama kita sudah yakini ya bahwa buku KIA itu adalah alat bantu yang sangat luar biasa. Di dalam buku KIA itu sekarang apalagi buku KIA yang terbaru itu sudah jelas sekali mana yang informasi untuk ibu hamil, mana informasi tentang ibu pasca salin, kemudian yang udah jelas untuk bayi dan lain sebagainya. Jadi kita tahu memang
dengan jumlah ibu hamil kita, mungkin data, maksud saya buku KIA itu belum terpenuhi oleh pemerintah gitu, mungkin saja. Tetapi kami coba membantu mendorong bahwa kalaulah ada yang bisa membantu apa saja yang ada di lapangan, mensupport. Kita sekarang sudah mendorong biar ada lembaga-lembaga lain yang bisa membantu atau ada di lapangan, ada pengusaha-pengusaha lain, CSR bisa mensupport pengadaan buku KIA. Kalaupun sekarang di FKTP kita lihat memang sudah sangat terbatas, apalagi yang pencetakan baru ini mungkin. Jadi kita nanti minta dorongan bantuan dari semua lembaga-lembaga atau badan-badan yang ada di lapangan, baik itu di desa, di kabupaten ataupun di provinsi, atau siapa saja yang nanti bisa membantu. Jadi kita nanti akan bekerja sama gitu. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Ibu Rosida yang mewakili tim TPPKK pada pagi hari yang bahagia ini. Pada kesempatan ini rasanya kita kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan masukan-masukan atau katakanlah input yang baik. Bagaimana sih kita menurunkan angka kematian ibu, sekaligus sebagai peranan mentoring yang saat ini sudah dilakukan oleh mentor-mentor yang ada di Sumatera Utara. Bersama kita juga telah hadir, beliau merupakan Ketua Departemen Obstetri Ginekologi, beliau merupakan konsultan feto maternal dan juga merupakan Ketua Organisasi Profesi POGI Sumatera Utara. Kita berikan tepuk tangan kepada Dr. Joni Marpaung, SPOG Konsultan. Dok, mungkin langsung saja nih dok. Jadi terima kasih sudah datang. Terima kasih Dr. Kegiatan David. Kita ini talkshow di acara hari ulang tahun ini. Harapan saya POGI juga nantinya dapat memberikan input-input yang sangat baik, yang luar biasa. Mungkin kita langsung aja kita bahas dok ke topik yang ada hari ini. Saya senang sekali kita sudah memiliki dokter hadir di sini. Mungkin apa sih dok yang menjadi peran POGI saat ini dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang ada di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Dr. David. Senang sekali pagi ini saya bisa ketemu dengan host yang begitu smart ya kan. Bahagia sekali juga bertemu dengan Bapak Dihut di sini dalam rangka HUT rumah sakit yang kita cintai, ada Malik. Jadi Dr. David memang bahwa POGI itu sebagaimana kita ketahui adalah perkumpulan ahli kebidanan dan kandungan. Dan tentu fokus kami adalah di dalam rangka meningkatkan kesehatan reproduksi wanita. Nah itulah memang fokus kami, dan tentu di dalam menurunkan AKI adalah bagaimana kami bisa meningkatkan perawatan antenatal yang baik, dan tentu juga perawatan saat persalinan dan juga pasca persalinan yang baik dan nyaman buat ibu hamil. Sehingga dengan demikian nanti kita akan mendapatkan anak yang baik juga, bayi yang baik. Nah, tentu memang bahwa peningkatan perawatan antenatal yang baik itu tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama yang baik juga. Baik dengan instansi pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan ya Bu ya. Dan kemudian tentu yang paling penting dengan rumah sakit, ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di kabupaten kota yang mungkin agak jauh dari ibu kota provinsi. Nah tentu bagaimana itu bisa kita capai, tentu salah satunya melalui pelatihan-pelatihan yang kita buat kepada tenaga-tenaga medis kita. Dan sebagai POGI kita senantiasa meminta kepada anggota-anggota kita, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan yang ada di kabupaten kota, untuk ikut serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga-tenaga medis
di layanan-layanan primer seperti puskesmas dan posyandu-posyandu. Mungkin demikian Dr. David. Terima kasih Dr. Joni. Sahabat RSUP Haji Adam Malik, bersama kita juga telah hadir di samping tadi kita sudah dengarkan Ketua POGI Dr. Joni Marpaung. Bersama kita hadir, beliau merupakan konsultan kardiologi anak. Beliau hari ini datang mewakili organisasi IDAI. Kita berikan aplaus kepada Dr. Rizky Adriansa, spesialis anak konsultan. Dok, tadi kita sudah dengarkan dok, bahwa Dr. Joni tadi sudah mengatakan melalui peran-peran POGI itu mereka melakukan pelatihan-pelatihan terutama mengenai antenatal care. Nah dari IDAI sendiri nih dok, apa sih kira-kira dok program yang dilakukan IDAI kaitannya membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir di Sumatera Utara? Ya, terima kasih Dr. David, memang hostnya ini luar biasa ya. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Rumah Sakit Haji Adam Malik yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-30 ya. Berarti sudah 3 dekade rumah sakit kita ini, mudah-mudahan terus sukses dan kita juga terus mendukung agar pelayanan kita, kesehatan kita di Sumatera Utara meningkat dan bisa lebih baik. Ya. Terkait dengan diskusi kita hari ini, angka kematian bayi ya dan angka kematian ibu. Mungkin saya tadi Dr. Joni sudah bicara dari aspek angka kematian ibu ya. Kalau angka kematian bayi, jadi begini, kita bicara data dulu. Data di Sumatera Utara, ya kalau kita lihat Sumatera Utara ini, kita bandingkan dengan data nasional, itu kita nggak masuk sebenarnya 10 besar. Tapi di urutan nomor 11. Jadi angka kematian bayi kita itu 24 per 1000 kelahiran hidup. Kalau angka kematian bayi baru lahir itu 12. Maunya SDG itu sampai di 8, ya, turun dia. Artinya sampai dengan 2030 kita bisa turunkan di 2030. Problemnya nih Sumatera Utara, walaupun dia tidak masuk 10 besar, di daerah yang 10 besar ini itu upaya peningkatan penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibunya sangat luar biasa programnya. Jangan nanti kita berubah yang awalnya nggak masuk 10 besar jadi masuk 10 besar gitu. Kalau kita nggak benar-benar ikut serta bagaimana menurunkan angka kematian bayi ini. Jadi tentunya kerjasama yang cukup baik antar instansi, stakeholder, mulai dari rumah sakit, dinas kesehatan, organisasi profesi, masyarakat, lembaga swadaya dan sebagainya itu kita harapkan betul-betul di Sumatera Utara ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Tadi juga saya jadi sangat bersemangat nih, POGI-nya bersemangat tentu IDAI-nya bersemangat. Nah sekarang kita lihat lagi data, angka kematian apa itu yang menjadi penyebab tertinggi ya di Sumatera ini. Itu adalah prematuritas karena bayinya terlalu kecil lahirnya. Yang kedua asfiksia, jadi tentu kaitannya dengan pada saat bayi itu dilahirkan, tentu pada saat bayi itu dilahirkan kerjasama yang baik antara pelayanan di obstetri dengan pelayanan itu sangat berkaitan sekali. Jadi kalau pelayanan di obstetrinya itu tidak begitu baik akan melahirkan bayi-bayi yang akhirnya sebenarnya bisa lebih baik lagi untuk diselamatkan ya. Jadi misalnya kalau bayi prematur, kalau memang masih bisa bayinya dicukupkan usianya di dalam kandungan, tentu kejadian prematur itu bisa lebih rendah lagi. Begitu juga kalau asfiksia ini sangat kaitannya dengan apa? Dengan pelayanan di rumah sakit. Nah pelayanan di rumah sakit ini apa saja yang menjadi faktornya sumber daya manusia? Jumlah dokter anak kita berapa di Sumatera Utara? Masih ada kabupaten kota yang belum memiliki dokter anak di Sumatera Utara ini. Jadi pemerataan dokter anak ini juga jadi bagian upaya kita untuk mendorong para lulusan dokter anak ini bisa bekerja sampai ke daerah-daerah. Nah tentu ini lama ya, maunya pemerintah ini cepat nih, gimana kita bisa menurunkan angka kematian bayi. Maka upaya yang kita lakukan adalah ada yang kita sangat dukung nih sekarang nih program pemerintah itu program pengampuan. Dimana kalau di puskesmas itu ada beberapa dokter umum itu dilatih untuk bisa memberikan pelayanan anak ya, termasuk bidannya itu kita latih. Satu dokter anak mengampu beberapa puskesmas, nanti dilatih. Kita akan latih juga nanti dokter anak bagaimana seorang dokter anak itu bisa melatih para dokter-dokter umumnya. Misalnya menangani kasus-kasus yang sederhana seperti diare, pneumonia, itu kan juga penyebab angka kematian pada bayi yang
cukup tinggi pada usia 1 tahun pertama. Tentu hal-hal seperti itu. Lalu apalagi mungkin IDAI kan kita paham nih kalau kerja sendiri pasti berat nih. Kita harus kerja bareng-bareng nih bagaimana mengupayakan menurunkan angka kematian bayi ini. Malulah kalau kita bandingkan negara tetangga kita itu waduh angkanya sudah sampai di bawah SDG ya, di bawah 8. Singapura, Malaysia, negara tetangga kita rata-rata di bawah itu. Kita yang masih turunnya ada penurunan tapi lambat begitu. Jadi kita mau turun cepat. Nah ini yang mungkin kita berharap Sumatera Utara kita bersama-sama berkontribusi untuk menurunkan angka kematian bayi. Itu mungkin sebagai pengantar dulu Dr. David. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rizky, saya senang sekali dengar masukan-masukan dari pendapat dari Dr. Rizky tadi. Ini memang seperti dari hulu ke hilir. Iya. Kalau ibunya nggak sehat, nggak akan mungkin bisa melahirkan bayi yang sehat. Nah kita ketahui bersama bahwa tahun ini dirilis oleh Kemenkes bahwa 131 itu di Sumatera Utara terjadi kematian ibu, kemudian 540 terjadi kematian bayi baru lahir di Sumatera Utara ini. Data yang saya terima, hari ini Sumatera Utara menjadi provinsi terbesar di Pulau Jawa yang memiliki angka kematian ibu. Mungkin ini sedikit saja atau singkat saja Dr. Joni dan Dr. Rizky, apa kira-kira program spesifik nih dari POGI maupun dari IDAI? Karena tadi Dr. Rizky juga mengatakan kita nggak bisa sendiri untuk mengatasi ini, butuh kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi, ini mustahil kita bisa memperbaiki ini semua. Nggak akan mungkin beban ini kita berikan hanya kepada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tanpa ada dukungan dari pemerintah maupun dari organisasi profesi, POGI maupun IDAI. Oleh karena itu mungkin Dr. Joni, kira-kira ke depan, apa sih dok program dari POGI yang dapat membantu dan mendukung menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Dr. David. Jadi memang tadi Dr. David, Dr. Rizky juga bilang bahwa tentu kita tahu di mana ada ibu di situ ada anak, kan gitu. Ibu selalu senang bersama anak. Jadi di mana ada dokter kebidanan, di situ juga mesti ada dokter anak, kan gitu. Karena apa yang dihasilkan oleh dokter kebidanan itu langsung ditampung oleh dokter anak. Nah, mungkin begitu juga rezekinya. Jadi Dr. David, jadi memang bahwa tingginya angka kematian ibu itu sebetulnya tidaklah semata-mata karena pelayanan tempat pelayanan yang kurang memadai, tidak semata-mata. Jadi bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi tadi itu sebetulnya juga sangat disumbang oleh ketidaktahuan dan pengetahuan daripada masyarakat kita sebetulnya. Jadi maka ke depan memang itu sudah kita laksanakan. Bagaimana kita melakukan edukasi ataupun pendidikan kepada masyarakat kita. Bagaimana sebetulnya melakukan perawatan kehamilan, bagaimana sebetulnya perawatan persalinan dan juga pasca persalinan yang baik. Nah tentu itu yang kita lakukan, meningkatkan pengetahuan masyarakat kita tentang pentingnya ANC, ya. Dan memang selalu itu bahwa hasil yang kurang baik itu diakibatkan adalah keterlambatan pelayanan, keterlambatan penanganan kepada ibu-ibu hamil kita. Nah, kenapa terlambat? Bukan karena tempat pelayanan tidak, tapi pengetahuannya, ya. Ibu-ibu kita yang hamil kita itu tidak punya pengetahuan yang cukup. Apa yang dilakukannya pada trimester 1? Apa yang dilakukannya pada trimester 2? Apa yang mesti dilakukan pada trimester 3? Itu sebetulnya pengetahuan yang penting buat kita sampaikan kepada ibu-ibu hamil, kepada masyarakat kita dan juga kepada suami-suaminya. Bahwa suaminya mesti ikut sama-sama. Dia mesti mesti menjadi suami siaga, begitu ya Bu ya. Yep. Suami siaga, siap antar jaga buat ibu-ibu hamilnya tadi. Nah, tentu kemudian apabila pengetahuan sudah meningkat, pasti kemauan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan juga akan semakin baik. Maka tugas selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah
ya atau stakeholder di daerah kabupaten kota yang jauh dari Medan supaya meningkatkan aksesibilitasnya, akses kepada tempat pelayanan tadi, ya. Jangan lagi ada misalnya ada puskesmas tidak mempunyai ambulan, atau misalnya ada puskesmas yang mungkin sebetulnya tidak jauh ke tempat pelayanan yang lebih baik, tetapi akibat jalannya. Ya, saya dulu di puskesmas terpencil itu, dari puskesmas saya ke ibu kota kabupaten itu bisa sampai 4-5 jam. Kenapa? Karena jalan yang tidak baik. Asal hujan, becek, kita tak bisa lewat. Nah, inilah sebetulnya yang penting kita sampaikan kepada mereka pemegang kebijakan-kebijakan itu tadi. Bagaimana membuatnya? Kemudian Dr. David juga sebetulnya pemerintah kita mengatakan bahwa tenaga spesialis belum cukup. Sebetulnya kalau saya sih kurang sepakat, saya tidak cukup. Bukan tidak cukup. Tapi bagaimana pemerintah kabupaten kota itu bisa membuat spesialis-spesialis betah di tempat tugasnya. Itu sebetulnya yang paling penting. Ya. Jadi banyak di Sumut ini masih ada kabupaten kota yang belum. Kenapa? Ternyata kalau kita lihat bukan karena SPOG-nya yang tidak ada, tetapi adalah tidak nyaman dia tinggal di kabupaten kota itu. Jadi mungkin ini di samping kerjasama Opjin dengan anak, juga mesti ada kerjasama dengan pembuat kebijakan di kabupaten kota yang notabene agak jauh dari ibu kota provinsi. Mungkin demikian dulu. Terima kasih Dr. Joni, sangat luar biasa. Jadi memang edukasi, akses dan sarana prasarana sangat penting saat ini untuk bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Langsung saja mungkin Dr. Rizky dari IDAI sendiri, kira-kira tadi sudah disampaikan program-program oleh POGI ke depannya. Apa sih kira-kira dari IDAI yang bisa mendukung menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ke depannya, Dok? Oke, terima kasih. Jadi kita pun prinsipnya secara prinsip sama ya, apa yang dialami oleh teman-teman dari Opjin, tentu hal yang sama tadi juga dialami. Jadi saya oleh Dokter Ana, jadi saya mungkin hanya menambahkan aja beberapa hal yang mungkin perlu untuk Sumatera Utara ini ya. Yang pertama, kalau kita lihat data itu juga, itu yang menyebabkan angka kematian tinggi itu adalah sistem rujukan yang tidak baik. Ya. Kita ini regionalisasi ini Rumah Sakit Adam Malik sebagai pusat rujukan. Ini kalau semua kasus dirujuk kemari, nggak mampu nih Rumah Sakit Adam Malik. Ini banyak sebenarnya kasus-kasus yang memang kita bisa optimalkan, bisa ditangani di daerah. Itu angka rujukan bisa turun, penanganan di daerah juga bisa lebih baik. Jadi kita juga istilahnya, kalau istilahnya Pak Menteri itu pengampuan ya. Supaya diampu ini rumah sakit yang ada di daerah oleh Rumah Sakit Adam Malik untuk bisa mereka mampu mengerjakan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Jadi enggak semua itu dirujuk. Mungkin memang perlu ada dirujuk pada kasus-kasus tertentu yang memang berat. Ya memang ini namanya pusat rujukan, itu memang risiko sebagai pusat rujukan memang ya yang harus kita alami. Tentu hal ini komunikasi yang baik antar rumah sakit. Sekarang udah banyak nih program, ada telemedicine dan segala macam, sehingga penanganan yang seharusnya bisa ditangani di daerah, sehingga yang rumah sakit kita ini itu bisa benar-benar dimanfaatkan oleh yang memang membutuhkan di pusat rujukan gitu, tidak ditempati oleh yang sebenarnya bisa ditangani di daerah itu ya. Kita bisa upayakan untuk dokter anak mau juga dokter Opjin, kita latih itu lagi kembali teman-teman kita di daerah. Kita kan bagaimana meningkatkan kualitas anggota kita, bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik di daerah. Bagaimana mereka akhirnya juga bisa berkolaborasi dengan baik juga di daerah. Jadi bukan hanya kita saja yang di pusat berkolaborasi, tapi di bawah juga harus ada kolaborasi yang lebih intens untuk menurunkan aki AKB ini. Kemudian yang kedua menurut saya, ya Rumah Sakit Adam Malik mungkin ini juga bisa harus kita tingkatkan kualitasnya. Ini mungkin kita bersama-sama di sini. Kalau di beberapa rumah sakit vertikal Pak Dirut, itu saya lihat sudah dibuat yang namanya Pusat Kesehatan Ibu dan Anak, PKIA, di setiap rumah sakit vertikalnya itu ada. Di Rumah Sakit Cipto itu ada namanya PKIA ya, Pusat Kesehatan. Bahkan di sana sudah ada Women and Children Hospital, RSAB Harapan Kita, mereka punya. Singapura itu punya beberapa, bayangkan rumah sakit negara sekecil itu punya beberapa Women and Children Hospital.
Malaysia, Vietnam itu rata-rata mereka konsepnya adalah Women and Children Hospital. Jadi rumah sakit memang yang khusus ibu dan anak. Kita Indonesia hanya punya satu. Kalaupun ada rumah sakit ibu dan anak di berbagai daerah itu swasta dan seringkali sangat-sangat pelayanannya belum terstandar layaknya rumah sakit ibu dan anak. Nah ini ada beberapa daerah yang saya lihat sudah ada rumah sakit ibu dan anak, tapi perlu ada standarisasi rumah sakit ibu dan anak yang dikelola oleh swasta. Ada Malik mungkin bisa, karena ini konsultannya subspesialisasinya lengkap. Di luar Jawa kita termasuk yang terlengkap, jadi kita bisa mendirikan yang namanya pusat kesehatan ibu dan anak. Kalaupun belum bisa Women and Children Hospital, paling tidak di rumah sakitnya itu berdiri suatu pusat kesehatan ibu dan anak. Ini kita dorong pemerintah. Dan ke depan kita harapkan Indonesia ini karena kita ini negara kepulauan itu ada regionalisasi Women and Children Hospital di beberapa daerah. Nah ini Pemda tentu berperan bagaimana di setiap daerah itu ada Women and Children Hospital, rumah sakit yang memang mengkhususkan ibu dan anak pelayanannya, tidak digabung dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Kita tentu dari organisasi profesi mendorong itu. Selain upaya kita secara internal untuk meningkatkan kuantitas, kualitas anggota kita itu tentu hal yang harus wajib kita lakukan. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. David. Luar biasa, bagus sekali. Memang kita ketahui, Dr. Rizky, 6 pilar transformasi kesehatan yang dicadangkan oleh Bapak Menteri Kesehatan, yaitu antara lain transformasi sistem rujukan dan transformasi SDM. Itu menjadi program ke depan dari Kementerian Kesehatan juga, Dr. Rizky, yang mungkin menjadi tanggung jawab kita sama-sama di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Mungkin tadi sudah disinggung ada Pak Dirut di sini, sahabat Instagram dan sahabat audiens yang hadir pada pagi hari ini pada acara talk show ini. Bersama kita sudah hadir, beliau merupakan spesialis penyakit dalam, spesialis jantung paru dan konsultan kardiovaskuler, Bapak Direktur Utama Bapak Jainal Safri. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir pada talk show pagi hari ini. Kita ketahui Bapak Dirut ini sangat sibuk, tapi dengan kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk hadir di talk show ini dan datang bersama-sama kita untuk memberikan mungkin masukan-masukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir yang ada di Sumatera Utara ini aja. Bapak Direktur Utama, kira-kira Pak, apa sih Pak yang sudah Bapak lakukan saat ini terkait mentoring atau hospital mentoring yang sudah dilakukan di Sumatera Utara ini yang kaitannya sangat erat saat ini kerjasamanya dan dukungannya dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. David. Yang saya hormati teman-teman dari profesi dan Ibu dari PKK. Sahabat semua, Adam Malik sudah 30 tahun. Tentu sebagai rumah sakit vertikal merupakan ditimpakan tanggung jawab juga dalam perbaikan kesehatan di Sumatera Utara. Dan terakhir dalam transformasi kesehatan juga kita menjadi pengampu buat Sumatera dan juga Aceh dan sebagian Riau. Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sebenarnya rumah sakit Adam Malik tentu tidak hanya memperbaiki sistem yang ada di dalam. Karena seperti yang sudah disampaikan dari Ketua POGI dan IDAI bahwa ini harus kolaborasi semua hal. Kolaborasi kami termasuk yang paling penting adalah pemerintah daerah. Tanpa pemeriksaan prenatal care yang baik tentu semua akan sia-sia. Rumah sakit bisa saja bagus, tapi kalau di daerah tidak bisa mengidentifikasi apakah anaknya prematur atau apakah ibunya tidak sehat, semua akan kacau balau. Oleh sebab itu, kalau ditanya apa di rumah sakit, ini apa yang sudah kami lakukan. Kalau internal saya rasa sudah
sudah banyak sekali yang kita lakukan. Sampai hampir semua, kalau sahabat semua tahu ada persalinan akreta, itu semua hampir dikerjakan di Rumah Sakit Adam Malik. Dan dirujuk dari tempat-tempat jauh dan itu sangat beresiko buat ibu dan bayi. Nah, itu harusnya kita sudah tahu, sudah bisa mengidentifikasi mulai di tempat daerah di mana dia berada. Dokter anak, dokter obgyn itu sudah harus mengidentifikasi ini sehingga dia harus sudah tercatat bahwa ibu ini adalah high risk untuk waktu melahirkan. Hal lain, apakah panggulnya kecil, ya anaknya terlalu besar, itu saya rasa ilmu yang sudah harus diidentifikasi di awal. Oleh sebab itu ini kerja kolaborasi tentunya. Jadi coba bayangkan kalau panggul kecil, kemudian baru tahu saat melahirkan, itu kita sudah balik seperti waktu kita lahir, Dr. David. Waktu kita lahir di kampung-kampung, keluar kaki, nggak bisa keluar kepala, macam-macam. Jadi harusnya itu sudah kita ketahui saat awal. Oleh sebab itu Kementerian Kesehatan ada program kan meletakkan USG di puskesmas. FKTP. Puskesmas dan itu saya pikir sangat baik untuk minimal mengidentifikasi apakah panggulnya, apakah bayinya di dalam sehat. Nah, oleh sebab itu peran kami tentu tidak hanya memperbaiki di dalam. Saya ingat tahun 2019 sebelum COVID, saya juga sudah ke Aceh mengidentifikasi dokter obgyn dan lain-lain. Kemudian baru-baru ini tahun 2021 juga dengan Kementerian Kesehatan dengan USAID, itu juga kita sama-sama ya, sama obgyn dengan anak saya dengan mentor untuk mendidik di 4 kabupaten kota. Tapi saya pikir memang harus ada satu kolaborasi, tidak bisa putus-putus sendiri. Tidak bisa putus-putus sendiri, oh kita latih dokter anak kita yang ada di daerah cuman melatih ibu. Tapi kalau tidak komprehensif, kalau datanya tidak ada satu data yang terkumpul untuk ibu hamil, itu mungkin akan sulit. Kita tadi sudah bicara sebelum ini untuk membuat hal itu. Jadi ada data seluruh rumah sakit, tentu ibu nanti bisa karena pemerintah daerah juga ini harus benar-benar juga bisa orang yang paling penting dalam hal ini. Kalau di kabupaten kota Bu, penting sekali ini, apalagi sekarang kan otonomi kabupaten kota. Jadi harus ada satu data komprehensif sehingga ketika umur persalinan sudah matur, kita udah tahu ini posisi ibu dan bayi ini nyaman nggak untuk melahirkan di Sibolga, di mana lagi, di Tarutung. Kalau tidak dia harus di reverse ke yang lebih jauh. Kita juga di Pengampuan juga beberapa rumah sakit di Sumatera Utara dan Aceh itu akan kita kuatkan juga. Tapi seperti yang tadi tidak cukup di rumah sakit. Rumah sakit itu hanya akhir nanti ketika dia dikonsul, harusnya kita sudah tahu lebih awal. Itu Dr. David. Sangat positif Pak, sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sampai hari ini, bahwa 4 kabupaten kota dan juga Pengampuan sampai dengan ke Aceh sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pusat, dan dengan gigihnya, dengan kolaborasi bersama dengan mentor-mentor yang Bapak ciptakan. Pak, kita ketahui ini Adam Malik ini kan bukan hanya rumah sakit pelayanan Pak. Terkait dengan pendidikan, dan tadi Dr. Rizky juga bilang ini perlu sekali sistem rujukan ini ke depannya kita perbaiki. Kira-kira Pak, apa ya ke depannya atau apa yang sudah dilakukan juga oleh Adam Malik saat ini terkait dengan pusat pendidikan dan pusat rujukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik? Ya, makasih Dr. David. Jadi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan lewat USAID,
kita udah turun ini, mentor-mentor ada Malik sudah turun semuanya. Sudah turun dan harapannya tentu ke depannya juga kita harus melatih lebih banyak mentor. Ini saya minta bantuan nanti dari Pogi dan Idai. Kita harus lebih banyak regional yang bisa jadi mentor. Seperti saya bilang tadi, tidak bisa rumah sakit saja yang kita perbaiki. Jadi Dr. David, kita juga akan melatih mentor-mentor nanti di sini dan dia akan balik ke daerahnya untuk membentuk regional. Jadi ada satu daerah, beberapa kabupaten kota yang akan jadi tempat ketika kasus risiko tinggi akan terjadi. Luar biasa. Terima kasih Pak Dirut. Memang saat ini kabupaten kota kemarin sudah, kalau hari pertama kita Pak izin dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan, beliau juga menyampaikan 4 kabupaten kota ini sudah dianggap lokus sudah berjalan. Beliau di tahun ini ke depannya menambah 7 Pak. Oh iya. Lokus untuk Aki AKB ini, dan harapannya dengan program Bapak tadi yang Bapak rencanakan untuk menjadikan Ada Malik ini menjadi pusat pelatihan atau pusat pendidikan mentoring untuk rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah ke depannya. Terima kasih Pak, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada keempat narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bersama kita juga sudah hadir sahabat-sahabat Instagram dan juga para audiens. Mungkin saya melihat di sini ada Ibu Latifah. Selamat datang Bu. Ya, kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu tanyakan atau apa yang ingin Ibu sampaikan terkait Aki AKB ini dalam kaitannya dengan program TPPKK Bu? Makasih Dr. David. Terkait peranan PKK dalam menurunkan AKI dan AKB ini, kita sebagai gerakan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat menghimbau ya dari unit terkecil keluarga untuk PHBS. Karena PHBS ini salah satu adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di Vaskes gitu. Jadi itu merupakan salah satu gerakan PKK untuk menghimbau ibu-ibu hamil supaya memang mereka harus memeriksakan kehamilan mereka ataupun ANC sebanyak 6 kali selama kehamilan mereka, supaya di situ nanti kan terdeteksi apa-apa saja yang menjadi masalah atau komplikasi yang nantinya mudah untuk mendapatkan penanganan seperti itu Dr. David. Kemudian di samping itu kita juga menghayu-hayukan juga ya dari unit terkecil juga dalam keluarga supaya mengkonsumsi ya makan makanan yang bergizi dan juga buah dan sayur-sayuran. Seperti itu Dr. David. Yang jelas kita tekankan PHBS dalam keluarga. Terima kasih Bu Latifah masukannya yang sangat baik untuk kedepannya. Kira-kira ada yang Ibu tanyakan kepada narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini? Boleh Pak. Terkait dengan ibu hamil ya Pak ya. Kan itu ada emesis. Ya, yang bisa itu sampai dia mau partus. Tetap dia dalam keadaan lemah. Itu untuk menangani seperti itu, apa yang harus dilakukan baik itu oleh keluarga ataupun pada ibu hamil tersebut untuk mengantisipasi supaya nanti kehamilannya itu dia dapat melahirkan anak yang sehat dan juga dia dapat melahirkan dengan sehat atau normal juga. Seperti itu untuk menangani emesis yang berkelanjutan sampai dia partus. Kadang-kala seperti itu ada, dokter. Terima kasih. Ya, tepat sekali Bu. Pertanyaan Ibu memang bersama kita ini beliau ini bukan hanya ketua POGI, beliau ini juga merupakan konsultan feto maternal. Dan ini memang
makanan beliau sehari-hari di rumah sakit kita ini. Mungkin langsung saja Dr. Joni, kira-kira terkait dengan MSIS ini Dr. Joni bagaimana ke depannya yang bisa dilakukan oleh mungkin pasien-pasien kita yang ada di FKTP maupun di puskesmas-puskesmas sampai dengan masyarakat. Proses kelahiran. Baik, terima kasih Dr. David. Baik, terima kasih. Ibu apa tadi? Latifah. Ibu Latifah ya. Nah, jadi memang begini. Tadi kan saya selalu mengatakan edukasi gitu ya. Jadi memang sebetulnya bahwa hamil dengan mual itu adalah pasangannya, ya kan? Jadi memang langkah pertama sebelum kita menggunakan obat adalah bagaimana sebetulnya kita mengedukasi si pasien ini bahwa dia mesti tahu bahwa kehamilan itu adalah suatu anugerah, ya gitu ya. Jadi suatu anugerah adalah suatu rahmat dari Yang Maha Kuasa buat dia bisa hamil. Jadi memang kita mau sampaikan itu pertama bahwa banyak wanita-wanita atau kan ibu-ibu yang usia di luar sana yang belum bisa hamil, kan begitu. Nah, dengan dia hamil itu sebetulnya itu suatu hal yang amanah buat dia. Jadi kalau pertama sekali kalau dia siap dengan kehamilannya, maka mual muntah itu akan menjadi menjadi teman buat dia. Maksudnya bisa ditoleransinya dengan semangat dia itu bahwa dianggapnya kemual itu bukanlah suatu penyakit sebetulnya. Jadi dengan dia siap dengan kehamilannya, dengan dia menganggap bahwa hamil itu adalah suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa, maka tentu mual muntah tadi dengan sendirinya tidak terlalu penting buat dia. Yang penting buat dia adalah bagaimana mengamankan bayinya. Nah, yang kedua tentunya kalau mungkin dengan edukasi tadi tidak mencukupi, maka mungkin dia bisa ke puskesmas ya, ataupun kepada pelayanan kesehatan yang ada untuk tentu dengan menggunakan obat-obat mual yang aman buat kehamilannya. Nah, mungkin kita sangat tidak menginginkan kalau dia sampai kepada hiperemesis ya, mual muntah yang hebat, karena kalau mual muntah yang hebat tentu kita mesti menggunakan mungkin dengan obat-obat yang parenteral yang tentu tidak bisa dengan secara oral mungkin ya, secara dengan ditelan obat. Tapi memang langkah pertama yang paling utama adalah menyiapkan dia bahwa dia siap dengan menerima kehamilan tadi. Kalau dia siap dengan menerima kehamilan, maka mual muntah itu bisa dianggap tidak terlalu penting buat dia. Mungkin begitu Dr. David yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Joni, sangat luar biasa pertanyaan yang disampaikan Ibu Latifah tadi. Jadi itu Bu, edukasi dan medikamentosa ini dua hal yang harus kita perhatikan pada kasus-kasus emesis, apalagi sampai terjadi hiperemesis tadi yang disampaikan oleh Dr. Joni. Sudah cukup kira-kira Bu? Cukup, terima kasih Dr. David. Ya, terima kasih. Saya juga tadi melihat ada Dr. Saprijal tadi udah mulai gelisah, kayaknya sepertinya ada yang mau ingin ditanyakan. Dari tadi sudah melihat saya sambil melihat handphone, mungkin sudah menggoogle search juga ini, ada yang kira-kira yang ingin ditanyakan. Silakan Dr. Saprijal. Baik, terima kasih. Ini senangnya punya pembawa acara seperti Dr. David, dia bisa melihat gestur orang bertanya ya. Malah jadi padahal jadi betul-betul kita jadi harus bertanya jika ditunjuk. Baik. Cerita tentang hospital mentor ini kan cerita tentang bagaimana Rumah Sakit Adam Malik sebagai rumah sakit tipe A berperan dalam rangka untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tentunya itu merupakan sesuatu yang mempunyai strategi khusus ya, sehingga kita membuat semacam pembimbingan ya, pengampuan ke berbagai rumah sakit utama rumah sakit daerah. Karena kalau kita mengandalkan Rumah Sakit Adam Malik sebagai rumah sakit rujukan mungkin agak sulit mendapatkan kasus-kasus yang saya kan punya pengalaman juga bagaimana menghadapi kasus-kasus kehamilan seperti ini ya, walaupun itu di dalam rumah tangga sendiri ya, tetapi di situ memang membutuhkan sekali pembimbingan ya, karena sepandai-pandai
suami di samping, walaupun dia sebagai medis ya untuk memberitahu kepada istri yang sedang hamil, tentu yang paling dengarnya adalah dari dokter itu sendiri. Maksudnya dokter di bidang itu sendiri ya. Jadi kalau bisa, jadi saya merasakan pentingnya sekali mentoring ini. Saya hanya mengusulkan saja apabila ada semacam suatu pembimbingan yang lebih terarah ke situ, karena kesulitan kita adalah kesulitan menjangkau orang-orang yang berisiko untuk terjadinya gangguan ketika dalam mengalami partus ini. Itu yang saya lihat ya, deteksi dini. Dan pengalaman juga melihat bahwa pemeriksaan perinatal ya Dr. Joni ya, mungkin saya salah melihat ya, itu yang paling penting. Kelihatannya dalam rangka mendeteksi. Jadi kalau ketika mendeteksi secara perinatal, para rekan sejauh dari Dr. Objin ini melihatnya, jadi tahu apakah ini pasien-pasien yang ibu hamil ini memang berisiko. Dan saya melihat bahwa di situnya saya lihat kuncinya. Saya mohon tanggapan dari Dr. Joni ya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari Bapak Direktur ada lagi misalnya semacam pendekatan-pendekatan tertentu dari Rumah Sakit Adam Malik supaya lebih misalnya lebih mengaktifkan semacam komunikasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat dalam rangka untuk mencari lagi pasien-pasien lebih terdeteksi, bagaimana seleksi mulai dari ibu hamil sampai ke dokter umumnya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Safrizal, bagus sekali. Mungkin pertama-tama kita minta pendapat dari Ketua POGI nih terkait hal ini sebelum kita ke Pak Direktur Utama. Silakan Dr. Joni. Baik, jadi memang kalau saya lihat memang Objin saat ini jadi ininya nih ya. Makasih Dr. Safrizal. Saya tahu Dr. Safrizal juga baru menyelesaikan sebagai suami siaga sih saya. Jadi pengalaman pribadi ya. Jadi sebagai suami siaga, kalau saya lihat Dr. Safrizal ini sudah cukup baik. Karena saya mulai pagi sampai malam ditemani oleh Dr. Safrizal. Luar biasa. Jadi Dr. David, jadi memang betul sekali yang disampaikan oleh Dr. Safrizal tadi, bahwa pemeriksaan prenatal itu yang paling penting sebetulnya. Nah, maka saya sampaikan bahwa edukasi itu yang paling penting. Bahwa banyak masyarakat kita dan bahkan mungkin Ibu dari Dinas Kesehatan mungkin bisa menyampaikan ke ibu-ibu bidan kita, ada yang salah kadang-kala bahwa melakukan USG misalnya. USG itu datangnya sesudah dia mau melahirkan, ya kan? Nanti aja sudah 7 bulan katanya, sudah 9 bulan katanya. Loh, apalagi yang mau dilihat kalau sudah begitu? Ya, yang paling penting itu adalah sebetulnya pada trimester 1 kita mesti lakukan pemeriksaan. Trimester 2 kita mesti melakukan juga. Trimester 3. Jadi minimal sebetulnya melakukan pemeriksaan USG itu minimal 4 kali sebetulnya. Nah, kalau WHO kan bilang ANC itu minimal 8 kali ya. Kita nggak usah sebetulnya 4 kali saja. Maka sisanya silahkan aja ke ibu bidan. Nah, jadi memang ini. Jadi mungkin sebelum saya lupa, edukasi kepada bidan-bidan kita itu juga sangat penting. Karena dia yang terdepan melayani ibu hamil ya. Nah, jadi memang bahwa untuk melihat kelainan-kelainan bawaan, untuk melihat keadaan gizi ibu, itu adalah dimulai pada saat dia, bahkan sebetulnya sebelum hamil. Mesti ada persiapan kehamilan sebelum hamil dia. Nah, pada saat hamil, pada saat persalinan dan pasca persalinan. Nah, yang paling penting mungkin Ibu Dinas Kesehatan dan Pak Dirut adalah banyak. Kalau kita data ibu-ibu hamil kita itu sangat sedikit ibu hamil kita itu yang tidak anemia. Ya. Padahal itu kan hal yang sangat mudah, ya kan? Ya, kalau saya melihat kebetulan tempat praktik saya adalah di tempat yang masyarakat banyak, ya. Kalau saya melihat bahwa 60-70% ibu hamil itu umumnya hemoglobinnya di bawah 10. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tidak stunting, ya kan? Ini salah satu ini kita kan stunting ya. Jadi dengan ibu-ibu yang HB-nya 8, 9, ya kan? Nah,
inilah persoalan kita sebetulnya. Jadi bahwa pemeriksaan prenatal itu tidak semata-mata melihat kelainan pada bayi, tetapi juga bagaimana mempersiapkan si ibu mesti dengan gizi yang baik, ya kan, perawatan kesehatan yang baik, itu dia. Nah, tadi dikaitkan dengan Adam Malik, woman and child. Saya sebetulnya kurang sepakat kalau Adam Malik dibuat sebagai woman and child tadi. Bahwa Adam Malik itu adalah top referral, rujukan penghabisan. Yang sampai ke Adam Malik umumnya adalah yang sudah stadium, kalau kanker ganas dia sudah stadium terminal, yang membutuhkan perawatan yang lebih high teknologi, high skill gitu kan. Nah, jadi yang penting saya setuju kalau tadi ada pendampingan Adam Malik ke rumah sakit kabupaten, kota, itu sebetulnya yang paling penting. Bagaimana kita bisa membuat woman and child di rumah sakit kabupaten, kota. Itu yang paling utama sebetulnya. Kalau sudah sampai ke Adam Malik ini adalah umumnya sudah yang stadium kalau kanker ganas stadium terminal. Jadi mestinya jangan sampai ke Adam Malik. Nah, itu dia. Jadi mestinya yang mau kita benahi itu adalah kabupaten kota. Jadi Pak Dirut, saya melihat ada itu kan pendampingan Adam Malik ke ini. Kalau bisa, saya sudah sebetulnya sudah pernah usulkan di departemen kami bagaimana supaya POGI itu juga dilibatkan. Nah, karena kan yang dilihat ke sana itu kan adalah anggota-anggota POGI. Jadi kita bisa kalau ada masalah di anggota-anggota POGI-nya, kita bisa edukasi juga kepada anggota POGI untuk bagaimana mempunyai loyalitas, semangat untuk tadi memperbaiki pelayanan antenatal yang dikatakan oleh Dr. Saprijal. Mungkin demikian Dr. David. Ya, terima kasih Dr. Joni. Kita juga saya kebetulan juga sebagai mentor. Pokja ini udah dibuat oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara dan memang mentoring ini diketuai langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dr. Joni. Oleh karena itu memang masalah-masalah di FKTP ini menjadi concern kita ke depannya, yang akan kita perbaiki terutama bagaimana tadi Dr. Joni bilang mengenai edukasi dan screening yang sangat penting di kabupaten kota, yang kaitannya mereka ini yang nanti akan melakukan rujukan-rujukan ke sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, bahkan nantinya ke pusat rumah sakit di tempat kita ini Haji Adam Malik. Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur memang sangat concern, oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan. Bahkan kemarin saya bersama dengan Bapak Ketua Panitia, Dr. Adlin, dengan ketidakadaan atau ketidakmerataan tadi yang disampaikan oleh Dr. Rizky, dan bahwa memang di daerah-daerah itu Dr. Joni juga bilang butuh suatu kenyamanan agar seorang dokter itu mau duduk di kabupaten kota. Ini menjadi concern oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan beliau bahkan untuk menunggu masukan rekomendasi dari organisasi profesi, beliau sudah membuatkan dokter terbang. Ini kita cukup apresiasi dan saya juga masih memikirkan ini sampai sejauh mana terkait kinerja dokter terbang itu, apakah memang beliau tinggal di Medan, dan kalau ada kasus-kasus emergensi baru terbang. Nah ini saya belum dapat nih. Flying dokter. Iya, karena kalau daerahnya sangat jauh mungkin agak sulit nih Pak Dirut untuk menjangkau kalau dokter terbang yang mau disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Mungkin nanti kita akan duduk bersama. Harapan saya Dinas Kesehatan mengundang POGI dan IDAI untuk menyikapi ini. Oke, terima kasih Dr. Joni. Mungkin langsung kita ke Pak Dirut terkait mentoring tadi yang disampaikan oleh Dr. Saprijal. Ke depannya seperti apa sih harapan Bapak dan apa yang Bapak akan ciptakan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik ini terkait program mentoring ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Dr. David. Sekarang kalau kita lihat transformasi kesehatan dari Pak Menkes itu termasuk KIA. Kita tidak bisa jalan sendiri ini, tetapi tidak bisa seluruh rumah sakit di Sumut ini ngerujuknya ke Adam Malik.
persis seperti kata dokter Joni. Jadi tidak bisa. Jadi sejalan dengan Kementerian Kesehatan akan membentuk regional-regional. Dan ini juga tidak bisa jalan kalau POGI, IDAI di tempat itu dan pemerintah daerah semuanya PKK tidak bisa padu ini. Jadi bisa bayangkan ada satu pusat, kemudian ada regional-regional yang akan kita hidupkan. Jadi Pak Menkes sudah menentukan malah rumah sakit regional. Ini yang dikuatkan. Apalagi sekarang apakah rumah sakit pemerintah daerah sudah cukup gitu? Belum cukup, makanya kemarin kan kita maju ke rumah sakit swasta. Jadi kekurangan di rumah sakit daerah itu bisa di rumah sakit daerah. Belum tentu satu kabupaten kota itu yang terbaik mungkin punya swastanya. Jadi kita bisa aja. Yang penting adalah angka kematian ibu dan bayi ini yang turun. Jadi kita tidak bedakan lagi sekarang. Saya sangat berharap ini kepada profesi tentunya kita bisa jalan sama-sama. Kemudian mungkin ini Dr. Joni juga sebagai kadep ini, kadep di Obgyn, mungkin di anak juga. Apakah dalam menerima PPDS sudah melihat enggak ini distribusi dokter Obgyn bagus diterima orang yang memang berasal dari situ dan tidak mempindah. Jadi jangan hanya dilihat orang yang pandai yang diterima, nanti kumpulnya di Medan semua. Begitu juga dengan anak. Tidak bisa. Sekarang kumpulnya di Medan karena apa? Yang kita ambil orang terbaik waktu kita tes. Terbaik dari SMA 1, metodis, lulus yang itu. Tapi ada juga yang lumayan baik di daerah Dinias. Kita terima, kita didiknya. Itu yang ingin Pak Menkes, sehingga beliau sampai-sampai ada hospital base. Untuk apa? Mereka nanti akan dipungut, diambil orang-orang terbaik di daerah. Udah, ini ada Malik titip sekian, sekolahkan. Kemudian balik dia ke sana. Nah, kalau kita tidak pakai hospital base, ini sudah jalan kita dengan university base, itu juga kita bisa gunakan. Ayo kita cari ini orang-orang terbaik. Kalau perlu kita nggak usah minta rekomendasi dari kepala dinas, dari ini. Kita cari sendiri SMA terbaik mana, kita seleksi, suruh ikut. Sehingga dia akan balik ke sana. Karena dokter terbang itu nggak akan menyelesaikan masalah itu. Belum penggajiannya, fasilitas yang di sana belum nggak akan jadi ini. Nah itu maksud saya. Jadi kita ada Malik, semua orang di sini, orang-orang terbaik, dokter semua di sini. Prodi di sini, profesi juga, dia ada Malik semuanya. Dari IDAI dia ada Malik, ini Pak Joni, profesi, kadep semua. Saya di Jantung kemarin sempat memetakan dari kabupaten kota mana yang kosong. Dia bilang, terima ini. Terima orang daerah agar bisa sekolah 5 tahun lagi sudah selesai. Karena apapun yang kita buat, spesialisnya harus ada juga. Kerjaan-kerjaan kita ini semua harus ada orang yang dibawa. Itu, jadi ada regionalisasi yang mereka bisa hidup juga dengan di sana. Terima kasih Bapak Direktur, luar biasa, kita berikan aplaus buat Bapak Direktur utama. Dr. David. Ya. Oh silakan ya, mungkin Dr. Joni ada yang ingin ditambahi terkait tadi dengan P3D, mau PPDS dari mungkin penerimaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Utama, silakan. Iya, jadi memang saya senang sekali dengan pertemuan ini, dengan tadi Pak Dihut sampaikan bagaimana PPDS kita yang akan jadi ahli bisa ke kabupaten. Sebetulnya Pak Dihut, kita di Departemen dan Program Studi Obgyn itu sudah buat itu. Jadi sudah ada. Nah, yang jadi persoalan sebetulnya ketika dia sudah tamat, dia mau kembali ke kabupaten kotanya, ini yang sebetulnya yang jadi masalah. Nah, setelah sampai di sana, kadangkala rumah sakitnya nggak siap.
yang kamar bedah lah yang tak ada, ya kan? Dan rumah dinas si dokternya lah yang tak ada. Sebetulnya jadi ujungnya apa? Dan komitmen. Nah ini kita banyak itu kalau penerimaan PPDS itu ada surat bupati menyatakan begini bla 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 bla. Terima. Tapi ternyata itu mungkin hanya masalah mungkin kedekatan saja dengan bupatinya, tidak ada ikatan yang dibuat oleh Pak Bupati. Begitu dia selesai tamat, dengan mudahnya dia ya tidak ada ikatan ya dia pergi. Nah ujungnya cari tempat yang lebih baik. Itu sebetulnya ini masukan buat ibu-ibu kepada semua. Jadi maka, nah saya ada melihat satu kota di Sumut ini, kota nomor 2 paling besar di Sumut. Di kota itu ada rumah sakit tipe B, hebat. Tetapi semua SPOG-nya resign dari PNS. Coba bayangkan. Di kota itu setahu saya ada 20 SPOG. Tapi yang di rumah sakit itu cuma 1 SPOG-nya. Nah, kenapa? Tak nyaman dia ujungnya karena memang pimpinan rumah sakit ataukah pembuat kebijakan wali kota tidak welcome betul, tidak nyaman, semua minta pensiun dini. Nah ini, jadi mungkin Pak Dirut mungkin tahu bisa komunikasi dengan Pak Menkes bahwa sebetulnya bukan jumlah yang nggak cukup. Jadi saya sebetulnya kalau mau saya jumpa bisa macam beliau jumpa dengan Pak Menkes, saya akan sampaikan itu. Bukan jumlah SPOG-nya yang nggak cukup, tetapi adalah ketidakmauan di tempat. Ya maaf, saya bilang semua kabupaten kota di Sumut sudah ada SPOG-nya, tetapi karena tidak nyaman, ujungnya minta resign jadi PNS. Nah memang ini nakal juga jadinya memang. Saya tahu oknumnya nakal. Kenapa? Waktu mau sekolah kan pasti minta-minta ini. Sesudah enak, dia punya ilmu, punya skill, dia mungkin tak mau menahankan ya. Memang itu juga lah memang nak. Ya di mana ada gula, di situ ada semut. Kan itu ujungnya. Jadi mungkin kalau saya bisa jumpa dengan Pak Menkes, saya akan bayangkan ibu kota terbesar kedua di Sumut ini dengan rumah sakit tipe B yang begitu besar, tidak ada SPOG-nya, tidak ada SPA-nya. Padahal di sekitar situ di kota itu ada 20 SPOG di situ. Yang istilahnya melakukan aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta. Nah, inilah sebetulnya persoalannya. Mungkin ini Dr. David. Ya, terima kasih Dr. Joni. Memang ini menjadi PR kita bersama. Kebetulan kota yang Dr. Joni sampaikan itu saya mentornya di situ, Dr. Joni. Saya juga sudah melakukan advokasi, ya, tanpa seizin dari Pak Dirut, karena terkait saya ketua mentor di sana. Ya, ini menjadi concern besar buat kita di sana, Pak Dirut, karena memang saya rasa komunikasinya yang tidak baik antara pemerintah dengan tenaga kesehatan yang ada. Dan harapan saya ini, organisasi profesi dan juga mungkin kita yang sebagai mentor bisa menjembatani ini. Kita bisa duduk bersama mencarikan win-win solution. Ya, jangan pemerintah merasa mereka penguasa, tetapi kan ini kita butuh tenaga kesehatan di situ. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa masyarakat itu dapat pelayanan yang baik di sana. Kalau kita pun datang ke sana, tetapi ternyata tenaga kesehatannya di sana semua seperti apa yang Dr. Joni sampaikan, belarian satu demi satu. Ini memang jadi PR bersama, Dr. Rizky. Saya nambahin ya. Iya, silakan Dr. Rizky. Iya, saya pendapat kalau soal itu dengan Dr. Joni. Jadi begini, kalau pengampuan ini sebenarnya bukan program baru. Sejak tahun 2000 itu udah ada Ponet, itu pengampuan juga itu dari sejak tahun saya tamat dokter itu sudah ada. Saya tugas di Maluku Utara dilatih itu yang namanya Ponet itu. Itu cukup lama, bayangkan sudah sekian lama ini program pengampuan, dilatih semua bidan, dokter, dilatih semua daerah. 20 tahun lebih. Faktanya apa? Angka kematian bayi, angka kematian ibu juga nggak turun. Tentu ada faktor lain yang menyebabkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu ini tinggi. Salah satunya tadi sudah disampaikan terkait dengan sarana prasarana dan sistem rujukan. Jadi kita kalau memang mau tingkatkan secara bersama-sama, harus betul-betul mappingnya jelas apa yang mau dilaksanakan di daerah itu. Jadi nggak hanya sekedar dilatih, tahu-tahu nanti dilatih tentang ini balik dia alatnya nggak ada, ininya nggak ada, banyak yang nggak ada. Itu juga kan masalah. Pelatihan itu bukan biaya yang murah. Ponet itu transportasi berapa itu biayanya. Nah sekarang
flying dokter, betul disampaikan Pak Dirut, itu bukan program yang gampang. Di Australia itu program itu bukan dijalankan oleh pemerintah, itu oleh swasta, flying dokter. Jadi pakai pesawat, oleh dokternya dikirim kemana-mana, pakai helikopter, pasien juga dirujuk dengan rumah sakitnya sudah ada tempat apa namanya, ya tour helipad. Jadi itu flying dokter kalau kita lihat di negara Australia. Programnya biayanya ya nggak, pemerintah nggak mau buat karena swasta bisa buat. Kalau yang sudah memang dibuat oleh swasta dengan sangat baik, tentu ini sangat baik. Jadi pemerintah terbantu juga dari segi anggaran dan segala macamnya. Jadi nggak semata-mata semuanya. Tapi tanggung jawab penuhnya kan sebenarnya ada di pemerintah ya. Bagaimana pemerataan dokter seperti yang disampaikan, kenyamanan dokter supaya dokternya bisa bekerja dengan baik. Kaitannya dengan penerimaan PPDS, kebetulan saya juga staf pengajar Pak Dirut. Jadi kita juga ada yang namanya itu muatan. Jadi nilai itu tidak semata-mata dari nilai objektif dia MSc dan segala. Kalau dia dari daerah ada ikatan dinas itu skornya tinggi jadinya itu, naiknya tinggi itu. Nah itu kita pertimbangkan betul karena kita juga memikirkan sampai 10-20 tahun yang akan datang. Saya membayangkan itu tidak hanya dalam konteks sekarang ini kita mau menyelesaikan, bagaimana dampaknya ini 10 tahun, 20 tahun. Saya membayangkan tadi juga Dr. Joni terkait dengan Women and Children, saya membayangkan 10-20 tahun anak kita ini yang bakalan memimpin kita ini bakalan sejauh apa kesiapannya. Kalau 1 dari 4 anak stunting, bagaimana nanti 20 tahun yang akan datang dia memimpin negara ini. Jadi kalau kita lihat bandingkan negara seperti bahkan Vietnam, Cina itu saya lihat ya, itu model BPJS itu yang ditanggung itu untuk anak aja sama ibu hamil. Yang usia produktif itu ya udah disuruh bayar. Jadi beban negara nggak ditanggung. Karena apa? Tapi pelayanan untuk kesehatan ibu dan anaknya luar biasa. Dia memang sengaja. Kenapa? Karena dia membayangkan 20 tahun yang akan datang ini yang bakalan memimpin negara ini. Sehingga kesehatannya harus bagus, pendidikannya harus bagus. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi diregionalisasi, itu harus benar-benar secara tidak hanya sumber daya manusia tapi juga sarana dan prasarananya. Terima kasih. Iya, luar biasa Dr. Rizky. Kita memang sangat membutuhkan masukan-masukan seperti ini yang kita ketahui memang saat ini fokus semua ya tenaga kesehatan itu pengennya sih pasti di kota-kota besar. Untuk menempatkan tenaga-tenaga kesehatan di daerah-daerah atau di perifer-perifer inilah yang memang sangat sulit dan ini memang concern oleh Bapak Menkes saat ini. Mungkin sebelum masing-masing memberikan closing statement, nanti saya mintakan dari narasumber untuk memberikan closing statement dari audiens atau sahabat-sahabat Instagram yang ada di Rumah Sakit Umum. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Sebenarnya saya sudah kenal tapi yang lain belum mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. David atas waktunya. Perkenalkan saya Safriman Aziz. Dr. David udah tahu sebetulnya nama saya tapi dia pura-pura gak tahu. Saya dari program USAID Momentum dan kebetulan pimpinan kami Dr. Afsari tidak bisa hadir karena dalam waktu yang bersamaan ada kegiatan yang sama, kegiatan yang juga tidak kalah penting juga dengan hari ini di Jakarta. Jadi mohon menyampaikan salam maaf kepada Bapak Direktur. Dan bagi kami berdua, kebetulan kami berdua hadir. Kebetulan ini hari kedua kami hadir Pak Direktur. Kemarin hadir juga sebagai narasumber Bapak Oka. Dan bagi kami kehadiran untuk kedua kali ini merupakan bagian dari apresiasi dan respect kami kepada Rumah Sakit Haji Adam Malik karena selama 2 tahun, hampir 2 tahun USAID Momentum bekerja sama dengan Rumah Sakit Adam Malik dan kami dalam tanda kutip memanfaatkan mentor-mentor hebat dari rumah sakit dan kami sadari sekali bahwa sebetulnya melibatkan mentor-mentor ini ke daerah itu sedikit banyaknya mengganggu ritme pelayanan. Kami yakin itu, tetapi karena komitmen dan keberpihakan Rumah Sakit Adam Malik, terutama Bapak Direktur terhadap upaya untuk penurunan AKI AKB di Sumut,
Alhamdulillah semuanya berjalan secara lancar dan mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari apa yang bisa menjadi perjuangan bersama. Saya menyampaikan respect juga terhadap 2 hari acara ini karena acara kemarin dengan acara hari ini, saya nggak tahu ini apakah karena kepintaran Dr. David ya dan panitia. Resume dari acara kemarin dengan hari ini kalau saya lihat itu sangat memiliki keterkaitan dan bisa dirumuskan menjadi rekomendasi bersama. Karena kemarin ada pemerintah daerah, ada teman-teman dari, katakanlah kalau kami dari outsider ya, orang luar. BPJS. Dan kemudian juga ada dari BPJS. Dan ini menjadi sebuah kesimpulan bersama yang sangat bisa dikeroyok gitu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana perjalanan kita melakukan mentoring. Mentoring selama ini yang kita lakukan setidaknya melibatkan rumah sakit, kemudian juga ada rumah sakit RSUD di daerah yang kita libatkan. Dan kami ingin menyampaikan Pak Direktur, ada beberapa teridentifikasi sebetulnya banyak calon-calon mentor. Calon-calon mentor di rumah sakit yang kita libatkan mentornya dan yang menjadi menti kita. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah kekuatan bersama yang bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan dinamika melakukan mentoring. Mungkin kepada Ketua Pogi dan juga IDAI perlu kami sampaikan juga bahwa memang ada dinamika keterlibatan, dinamika antusias dari rumah sakit yang kita dampingi. Ada 18 rumah sakit yang kita dampingi dan itu berbagai macam bagaimana mereka merespon proses yang kita dampingi. Tetapi ini bisa menjadi bahan diskusi kita dengan IDAI dan Pogi, bagaimana nanti kita melihat peluang untuk menjadikan dokter SPOG maupun SPA di rumah sakit yang kita dampingi bisa menjadi mentor-mentor yang akan membantu pemerintah daerah untuk menurunkan AKI-AKB. Barangkali itu. Kemudian terakhir terkait keterlibatan semua pihak, tadi Dr. David sudah menyinggung juga terkait Pokja. Memang ini menjadi salah satu titik masuk yang bisa kita manfaatkan bersama, bagaimana Pokja Provinsi. Di dalamnya juga ada Ketua IDAI sebetulnya dan Ketua Pogi sebagai anggota. Dan mungkin nanti Rumah Sakit Adam Malik bisa menjadi menjadi trigger juga untuk membuat Pokja ini menjadi lebih berbicara. Mungkin itu saja sekedar apresiasi dan masukan kami untuk agenda 2 hari ini. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saprimet dari MPHD USID. Mungkin Pak Oka ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Oka. Izin. Terima kasih Dr. David. Langsung saja menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak mungkin Saprimet. maskernya boleh dibuka Pak biar kedengaran Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oka, saya sebagai male spesialis di program USAID Momentum, Monitoring, Evaluasi, dan Learning. Saya sangat berbangga sekali 2 hari kegiatan kita ini jarang-jarang terjadi, dialog lintas sektor begini, dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Saprimet, ini kita berharap ada semacam rekomendasi yang konkret yang mungkin nanti bisa menjadi diamanahkan kepada kita semua, baik nanti ada Malik, masing-masing organisasi profesi dan tentunya juga pemerintah. Saya mau menyampaikan begini, tadi dialognya adalah ternyata problem utamanya itu bukan di hilirnya, di penanganan di pasienkesnya, tapi sebenarnya banyak di hulunya gitu ya. Kementerian Kesehatan itu sudah membuat satu aplikasi namanya EcoHeart. EcoHeart itu adalah sistem pencatatan seluruh ibu hamil, dari hamil sampai dia masa nifas. Gitu. EcoHeart ini seyogyanya digunakan oleh seluruh nakes yang memberikan pelayanan, baik bidan maupun sampai dokter obgyn sekalipun. Gunanya EcoHeart ini apa? EcoHeart ini berguna untuk mendeteksi ya ibu-ibu yang beresiko tinggi. Baik beresiko secara kesehatan
Di situ bisa ketemu nanti ketika misalnya ada ANC pertama dan seterusnya, ibu ini sangat berisiko, misalnya berisiko untuk terjadi hipertensi misalnya dan eklamsi, itu bisa deteksi dari proses ANC. Dan bidan-bidan yang melakukan pelayanan itu harus menginput data ibu di dalam EcoHeart itu. Kemudian juga melalui aplikasi EcoHeart ini juga mau mendeteksi resiko dari sisi aspek sosial. Aspek sosial itu apa? Misalnya si ibu tidak punya BPJS misalnya, pembiayaan gitu ya. Kemudian si ibu misalnya belum memiliki identitas kependudukan dan seterusnya. Kemudian dari sisi tingkat pengetahuan dari keluarga juga bisa dideteksi dari situ. Sehingga kalau seluruh nakes kita, khususnya bidan dan para dokter yang menangani si ibu dengan patuh mengisi data-data itu, tentunya kita punya pemetaan yang konkret. Ya, tadi Pak Dirut bilang kita harus punya data yang komprehensif. Gitu. Ini sebenarnya bisa jadi tools untuk bisa mendapatkan data yang komprehensif ini. Ketika mau masuk masa persalinannya, si dokter sudah tahu harus berbuat apa. Ya, deteksi dininya sudah dilakukan. Nah, sayangnya memang ini sangat minim sekali digunakan oleh nakes kita dalam upaya untuk menurunkan kematian ibu dan bayi gitu. Itu satu sebenarnya yang mungkin nanti kaitannya nanti dengan peran PKK sebenarnya. Maaf Bu, tadi kami terlambat untuk mendengarkan paparan Ibu, tapi setidaknya begini, terkait soal pendampingan ibu ya di level yang paling bawah juga kami mungkin melihat belum begitu optimal. Seandainya, saya yakin kader-kader PKK ini sampai level bawah itu punya gitu ya. Ini bisa dioptimalkan lagi untuk melakukan pendampingan terhadap ibu-ibu yang sedang hamil, terutama yang berisiko tinggi. Ini mungkin saya rasa cukup efektif untuk kita di hulunya itu bisa meredam atau memperkecil peluang-peluang terjadinya kegawat daruratan yang tidak bisa kita tangani. Itu nanti mohon nanti bagaimana PKK bisa lebih tajam lagi untuk mengingatkan ke kader-kadernya untuk bisa berperan lebih aktif. Kemudian yang berikutnya mungkin ini ke Pogi dan Idai. Saya mungkin bisa sharing sedikit situasi yang kita jumpai ketika melakukan mentoring di 18 rumah sakit swasta di 4 kabupaten, di Serdang, Langkat, Asahan, dan Karo. Ini mungkin nanti mohon perhatian juga dari Pogi dan Idai, betapa sebenarnya masih minim sekali peran dokter Objin dan SPA di rumah sakit swasta itu untuk mengikuti kegiatan mentoring ini gitu. Ya, padahal dokter Objin dan dokter anak ini ada leadernya gitu. Ya, leadernya untuk bisa berperan lebih kuat lagi di pelayanan di rumah sakit gitu. Karena kita tanya bidan, yang ada tuh banyak bidan perawat gitu. Ya mereka punya keterbatas knowledge, keterbatasan juga untuk melakukan sebuah tindakan atau mengambil keputusan gitu. Sehingga itu yang menyebabkan kita tuh terkadang-kadang, waduh nggak ada ya objinnya, nggak ada ya SPA-nya, ini gimana ya gitu kan. Apalagi kita melakukan audit kematian misalnya gitu kan. Nah kalau bidan dia nggak berani memberikan satu pandangan dan kesimpulan apapun gitu. Itu menjadi problem juga sementara ketika kita melakukan mentoring. Nah saya berharap ini ada semacam upaya yang dilakukan oleh Pogi dan Idai untuk yang nggak tahu saya prosesnya seperti apa, tapi mohon mendapatkan perhatian dari Pogi dan Idai terkait soal ini gitu. Saya berharap kegiatan mentoring ini juga bukan hanya kita bebankan kepada Adam Malik, tapi juga ini bisa masuk ke dalam program-program strategisnya dari Pogi dan Idai untuk berkolaborasi bersama. Meminimalisir rujukan benar ketika kita mampu membuat klaster-klaster di kabupaten dengan champion-champion dokter-dokter yang handal, yang mungkin sudah mengikuti program-program dari Adam Malik, misalnya dalam hal pengampuan, ini meminimalisir rujukan yang terlalu banyak ke Adam Malik, yang kadang-kadang udah sampai sini tuh ya tadi kita dibilang Dr. Joni tadi, udah stadium sekian gitu ya.
Sehingga ini merepotkan sekali untuk Adam Malik sendiri dan tentunya berisiko sekali terjadi kematian ibu dan bayi baru lahir. Saya kira ini sharing dari pengalaman kami melakukan kegiatan USAID Momentum di Sumatera Utara. Terima kasih banyak Dr. David atas kesempatannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oka Syaputra dari USAID MPHD atas masukannya terhadap TPPKK dan kita semua yang ada di sini terkait dengan aplikasi e-cohort. Jadi sebagai informasi Pak Dirut dan para narasumber yang hadir pada siang hari ini, kita pada pendampingan mentoring atau datang ke Menti, kalau rumah sakit yang kita lakukan mentoring itu namanya Menti, kita mengajarkan beberapa hal antara lain yaitu sistem pengisian aplikasi. Aplikasi yang dimaksud di sini adalah Simat Neo. Simat Neo itu ada pengisian namanya APKK dan APKR, kinerja klinis dan kinerja rujukan, dan sekaligus SIS-rute, sistem rujukan terpadu. Dan ini yang kita harapkan nantinya rumah sakit atau menti-menti yang kita lakukan mentoring ini dapat melakukan estafet juga sampai dengan ke FKTP, dan kita juga akan melantik mentor-mentor di rumah sakit swasta sebagai mereka estafet kita ke depannya. Dan ini juga tadi yang sudah disampaikan Bapak Direktur Utama bahwa Bapak Direktur juga ke depannya akan menciptakan sebuah aplikasi ini. Mungkin tadi Bapak Direktur belum sempat menyampaikan, tadi diskusi kami akan segera membuatkan aplikasi tentang mentoring ini. Di samping cita-cita Bapak Direktur tadi untuk menjadikan Adam Malik ini menjadi pusat pelatihan mentor di Sumatera Utara. Mungkin ada lagi kira-kira? Dr. David. Ya, silakan. Yang terkait tadi ada Dr. Ana atau Dr. Objin ya, yang diundang, enggak partisipasi aktifnya kurang atau tidak ada gitu ya. Ya, silakan. Jadi gini, memang kita organisasi profesi itu untuk perhimpunan spesialis hanya ada di provinsi. Jadi IDAI cabang Sumatera Utara, belum ada IDAI-nya cabang Karo, cabang Langkat begitu ya. Sehingga kalau ada hal-hal seperti itu mohon disuratkan aja ke induk organisasinya. Nanti kita akan surat tugaskan ke mereka untuk mereka menghadiri. Nah, jadi kalau mungkin pendekatan profesi saya rasa bisa ya, kita tugaskan, tolong hadiri acara mentoring di ini, kita tugaskan dia sebagai dia juga staff mungkin di rumah sakit itu, kita bisa juga tugaskan dia sebagai profesi. Kalau dia nggak bersedia dengan ini ya organisasi induknya tolong datang ke sana, dibantu tuh daerahnya. Nah, sekaligus kita lakukan mentoring juga buat di daerahnya begitu. Mungkin itu konkretnya ya untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan tadi. Dr. Joni mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, jadi kalau saya melihat sih memang bahwa persoalan kita ini kan jangan dilihat istilahnya hulu hilir itu mesti kita bagusin, mesti kita perbaiki. Secara keseluruhan. Iya. Jadi memang tak ubahnya seperti mobil kita ini semua, iya kan? Ban mesti bagus, mesin mesti bagus. Jadi macam kita inilah saya sangat senang dengan Pak Dirut kita ini kan bahwa semua pendidikan itu dijalankan di Adam Malik ini ya. Kami sebagai pengelola pendidikan dan fasilitasnya disiapkan oleh Pak Dirut di sini ya. Tentu selama ini walaupun mungkin kadang-kadang Pak Dirut agak-agak mungkin jengkel, agak apa gitu ya. Tapi kalau kita datangnya baik-baik, senyum juganya dia, ya kan? Karena beliau tahu bahwa kita ini satu rahim yang sama, ya kan? Dilahirkan oleh ibu yang sama yaitu FK USU gitu. Dan Pak host kita juga dilahirkan oleh FK USU juga. Jadi mau saya memang, jadi kita mesti siapkan bahwa anak-anak yang kita didik itu, yang akan jadi spesialis itu disiapkan di Adam Malik ini, ya kan? Dididik oleh kita-kita yang di pendidikan, difasilitasi oleh Adam Malik untuk menjadi spesialis-spesialis yang handal dan berakhlak. Tentu paling utama adalah berakhlak memang. Maka di departemen kita itu kan kita buat akhlak dulu baru ilmu. Nah, jadi memang kalau hanya kita kasih ilmu, skill tanpa akhlak nggak ada juga gunanya. Tak mau nanti dia menangani ke kabupaten kota sana. Nah,
sudah kita siapkan, ada Malik, departemen sudah menyiapkan sama-sama kerjasama yang baik. Tinggal pemakai, siapa pemakainya? Tentu kabupaten kota, rumah sakit kabupaten kota itu yang akan memakainya. Nah, kita minta kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, ayo dong. Pakai dong yang sudah kita siapkan ini. Jangan disia-siakan, jangan jadi musuh. Ah, ini yang tadi Dr. David bilang, ada di kabupaten kota yang ini. Soalnya selalu jadi musuh gitu loh. Ya kan? Kenapa sih? Misalnya mohon maaf lah ya. Kalau memang ada jasa medisnya yang mau dikasih, kasih dong, iya kan? Dan tidak banyak-banyaknya itu pasti kan, ya sesuai dengan yang dibutuhkannya saja. Jadi mungkin kita mesti sama-sama dimulai daripada di pendidikan ini kita benahi. Nanti sudah selesai pendidikan, dia yang akan melayani, dia yang akan melakukan pemeriksaan antenatal care yang baik, tentu akan dihasilkan ibu hamil yang sehat, akan menghasilkan anak-anak yang baik juga. Tentu dengan demikian angka kematian ibu juga akan menurun, angka kematian bayi, dan tidak akan istilahnya kalaupun kita tidak bisa menghilangkan stunting, paling tidak stunting bisa kita turunkan. Mungkin demikian Dr. David. Luar biasa, kita berikan aplaus buat Dr. Joni. Rasanya kurang lengkap kalau pada siang hari ini kita tidak mendengarkan mungkin masukan ataupun pertanyaan dari Ketua Panitia kita yang juga merupakan kemarin narasumber kita di hari pertama yang juga sudah hadir dengan semangat dari tadi pagi mengikuti kegiatan kita ini dari awal hingga hampir selesainya acara ini. Mungkin kepada Dr. Adlin, spesialis THT konsultan sebagai Ketua Panitia kali ini hari ulang tahun yang ke-30 Ada Malik, kami persilakan. Silakan Dok. Baik, terima kasih. Jadi ini kalau moderator profesional tuh dia menghidupkan suasana acara gitu. Jadi luar biasa. Dicari-carinya apa yang bisa orang Indonesia membuat suasana hidup. Jadi kayak MC juga. Baik, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Pak Dirut, ya. Kemudian dari Ibu PKK, ya. Dan juga ini Ketua POGI dan Wakil Ketua ini bukan apa lagi, udah kan kawan, bukan saudara lagi Dr. Rizky ini ya. Kemudian juga dari ini dari MPHD ya, kemarin juga sebagai narasumber yang luar biasa mendampingi bagaimana konsep menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Luar biasa. Nah, kami sebagai panitia hari ulang tahun dengan kehadiran para narasumber dan masukan-masukan ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Yang mana memang konsep kami pada saat 30 ini betul-betul ingin merubah konsep namanya transformasi SDM. Bagaimana kami akan menciptakan SDM yang berakhlak, berkualitas, yang akan mempersiapkan Rumah Sakit Adam Malik ini betul-betul rumah sakit yang bersaing secara dunia. Maka kita juga terus terang aja, ini rumah sakit pendidikan utama. Artinya pelayanan itu paling utama. Pendidikan akan mengikutnya. Karena kalau pelayanan baik, pendidikan pasti baik. Pendidikan baik belum tentu pelayanan baik. Karena kita lihat pasien, bukan lihat buku. Kalau kita seorang sarjana teknik, ekonomi, ya bacalah buku, jago-jago. Di lapangan kita praktekkan. Ini kita mau jadi dokter, ya mohon maaf. Saya juga sebagai seorang dokter ahli, justru jam sekolah kita itu yang harus kita perbanyak dengan melihat pasien. Jadi tidak didampingi oleh para DPJP. Jadi terbalik. Jadi pelayanan itu adalah DPJP yang tanggung jawab pada pasien. Terus di sampingnya adalah calon spesialis atau calon dokter. Jangan terbalik. Dokter jadi rumah, BPJS yang melayani pasien. Jadi kualitas kendali butuh, kendali biaya tidak akan tercapai. Ya mohon maaf. Ya, saya juga orientasi dulu tahun 95 saya tamat spesialis, saya dikirim ke Cipto. Saya lihat betul bagaimana konsep pendidikan itu. Yang kita mengharapkan dia tuh outcome yang keluar itu betul-betul sesuai dengan kompetensinya, yang harapan dia tidak korban masyarakat. Komplikasi urusannya bukan dia punya malpraktik. Tapi kalau dia punya masalah, ada SOP yang terlewati, inilah dia malpraktik. Nah, jadi sekali lagi kami dengan hari ulang tahun ini ke-30, saya nggak tahu sudah tua, inilah calon-calon presiden
yang putih umatnya, Pak Ganjar, ya disuruh jadi ketua lagi ya. Saya terpaksa lah, karena Pak Dirut ya udah saya ikut ya. Mudah-mudahan ini semua kelancaran sebuah teamwork. Amin. Jadi kerja kita kalau kita betul-betul jadi yang secara teamwork ya akan bagus. Kita bukan Superman, kita kerja super team. Jadi otomatis jalan. Saya terus terang aja, gak mungkin saya sendiri gini. Sama juga mengatasi kematian ibu dan anak. Gak mungkin dokter-dokter apa semua kalau tidak terlibat seluruh masyarakatnya, kemudian dengan seluruh organisasi masyarakat segala itu harus, terutama penguasa daerah. Jadi betul Pak, kita sekolah ya tadi bukan apa-apa, dokter ini sekolah kan biaya sendiri Bu. Sampai di daerah kasihan sekali Bu. Untuk dia gajinya pun 3 koma Bu, 3 minggu koma dia. Tak ada uangnya lagi. Nah ini kan kasihan. Jadi makanya ya terus terang aja. Orang kenapa bisa betah, dia bukan mau kaya. Kalau dokter gak kaya Bu, tapi kecukupan. Kalau kaya dia pedagang. Jadi dokter bagus, pedagang bagus. Kalau dokter jadi pedagang gak bagus Bu, otaknya kotor. Bagaimana dikali-kali ya pasien itu, supaya dapat untung banyak ya. Nah ini saya terus terang aja di dalam hidup saya begitu ya. Saya tinggal usia saya tinggal 2 tahun lagi Bu. Saya hari ini, kemarin saya usia Nabi, ada 63 tahun. Jadi 2 tahun ini sebelum mudah-mudahan dikasih bonus oleh Allah bisa sampai 65, sampai pensiun, inilah saya harapkan. Jadi saya akan membantu ada balik ya, bagaimana berupaya pendidikan akan bagus, pelayanan bagus. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Pak David, ini wakil saya Pak dalam ulang tahun. Jadi saya nggak pilih, jadi saya sebagai Kapoltabes Pak, ini wakil Kapoltabes yang bagus Pak. Aman semua dibuat ya Pak, selesai semua. Jadi tinggal laporan aja. Terima kasih Dr. David, dan tinggal aja ya kehadiran para narasumber ya, dan juga partisipasi juga cukup banyak Pak. Ini kalau masuk ke Indosiar ke apa cukup lumayan juga bagus Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Dr. Adlin yang baru saja merayakan ulang tahun kemarin yang ke-36 tahun. Oh 63 ya. Yang hampir berdekatan dengan... Udah jumpa Pak Jokowi nggak? Nah, supaya masuk dalam list calon presiden. Mungkin dalam waktu dekat dijadwalkan dipanggil ke istana. Mungkin dari 4 kabinet yang 3 lagi ada nanti jadwal Pak Dr. Adlin dipanggil. Jadi memang sama seperti mata uang, antara pelayanan dan pendidikan ini sangatlah penting, dua sisi hal yang betul-betul harus kita perhatikan bersama agar semuanya dapat berjalan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Seperti janji saya tadi, saya akan memintakan closing statement dari masing-masing narasumber kita yang ada pada siang hari ini. Mungkin kita mulai dari Ibu Rosida. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Kami dari PKK ini sangat berterima kasih sekali dengan adanya acara ini, dan terima kasih kami kepada USAID ya, Momentum, kemudian Rumah Sakit Haji Adam Malik yang sebagai mentor dan tempat rujukan kita di Provinsi Sumatera Utara. Kita tahu memang Sumatera Utara jumlah kematian ibu dan bayinya dan anaknya masih tinggi. Di antara di Pulau Sumatera mungkin Sumatera Utara juara 1, gitu ya Dokter David ya. Jadi ini PR kita bersama-sama. Kami sebagai PKK yang harusnya ada di garda depan. Ini kalau tadi menyelesaikan dari hulu ke hilir, kami berada di garis paling depan sebetulnya. Karena walaupun kita tahu seperti apa keadaan masyarakat kita hari ini ya. Kondisi pelayanan kesehatan kita hari ini seperti apa di FKTP, kemudian bagaimana keadaan-keadaan Polindes, bidan desa dan lain sebagainya. Kami PKK siap untuk memberikan pemikiran yang lebih lagi terhadap ini. Dengan adanya sekarang kami sampaikan ada namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga di lapangan, di desa tersedia. Ya, itu ada PKK-nya, ada kader kesehatannya, ada bidan desanya. Jadi terutama dalam percepatan penurunan kematian ibu dan bayi dan stunting bersama-sama, tentu ini ada hal yang tidak terpisahkan. Nah, kami dari PKK diberi tugas juga untuk itu. Kami siap bersama-sama dengan
pemerintah dan siapa saja PKK siap di depan. Terima kasih. Terima Pak. kasih Bu Rosida. Kemudian kita beralih ke Ketua Organisasi Profesi, mungkin dengan Dr. Joni. Silakan Dr. Joni. Baik, Closing jadi statement-nya. Dr. David, yang penting kalau saya melihat adalah ini kita mesti bekerja sama dan sama-sama bekerja ya untuk mencari solusi untuk menurunkan angka kematian ibu tadi, dan tentu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ya kan? Kami di profesi, di POGI, dan juga kebetulan kami juga di departemen siap tentu membantu dalam hal apa? Penyediaan SDM-nya, mempersiapkan SDM-nya, ya kan, tentu bahwa kami juga mempersiapkan SDM-nya untuk mendidik anak insan-insan yang akan menjadi spesialis yang didatangkan dari daerah yang akan kita didik di sini, yang akan kita tempatkan. Dan tentu kami dari departemen terlebih dahulu mengucapkan selamat ulang tahun buat Haji Adam Malik yang ke-30, dan tentu saya sebagai pimpinan departemen mewakili Fakultas juga tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirut, dan mohon Pak Dirut jangan bosan untuk tentu mengingatkan kami untuk saling bekerja sama untuk kita mendidik anak-anak didik kita ini supaya menjadi insan-insan spesialis yang berakhlak dan tentunya bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya nanti. Demikian Dr. David. Terima kasih Dr. Joni. Mungkin kita beralih ke Dr. Rizky Adriansa. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Closing David. statement-nya. Ya, jadi kita secara prinsip memang sangat mendukung ya program pemerintah. Jadi IDAI perannya tentu mendukung semua program yang akan dikerjakan bersama-sama nanti baik pemerintah maupun dengan seluruh stakeholder. Tentunya yang juga saya harapkan ke depan ya adalah ada suatu registry yang lebih baik itu terkait data ya. Kita problemnya kan data. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu kan berdasarkan data yang sifatnya bukan data yang real 1 tahun itu lalu dihitung proporsinya, tidak. Kita berdasarkan data estimasi dan data yang kalau data registrinya baik, itu melalui program tadi juga sudah disampaikan terkait dengan audit feto maternal, itu kita bisa lebih tahu lagi, lebih detail lagi sebenarnya apa yang perlu kita cari penyelesaian masalahnya. Jadi kalau audit feto maternal itu saya rasa bisa dikerjakan di di kabupaten kota oleh tadi mungkin dibantu oleh Momentum ya. Daripada dibahas secara luas tanpa ada rekomendasi yang jelas, lebih bagus dibicarakan secara internal. Penyebab kematian bayi di daerah itu apa? Mungkin tiap-tiap daerah berbeda-beda, kita tidak tahu nih apa masalah di daerah masing-masing ini. Nah, ini kalau ada program audit yang melalui program mentoring ini, saya rasa lebih terkena nanti tindak lanjut dari hasil itu apa untuk daerah tersebut untuk menyelesaikan masalah AKI, penurunan AKI AKB ya. Kalau AKI saya nggak tahu ya, nomor di luar Jawa nomor 1 ya. Kalau AKB kita nggak nomor 1 di luar Jawa. Jadi ada Aceh masih di atas kita itu, ya. Kemudian ada beberapa provinsi yang di luar Jawa itu ada. Kita itu datanya nomor 11 Indonesia, ya nggak masuk 10 besar. Tadi saya udah sampaikan, jangan sampai deh masuk juara gitu kan. Kalau bisa jangan sampai juara. Kalau perlu turun ke juara 30 kalau perlu ya. Sumatera Utara turunnya gitu. Jadi biasanya juara kan bagus, tapi ini kalau untuk AKI AKB ya jangan juara lah kalau bisa. Juaranya dalam konteks kemampuan menurunkan AKI AKB-nya lebih signifikan di Sumatera Utara. Bukan juara AKI AKB-nya yang tinggi ya gitu. Terima kasih Dr. Oke, luar biasa Dr. Rizky. Dan mungkin yang terakhir Bapak Ibu sahabat yang ada dimanapun berada, kita mintakan closing statement dari Bapak Direktur Utama Dr. Jenal Sapri, SPPD, SPJP Konsultan Kardiovaskuler. Silakan Pak Dirut. Iya. Terima kasih Dr. David. 30 tahun sudah Rumah Sakit Adam Malik. Kami merasa memang masih banyak kekurangan dan tahun ini kami ambil tema transformasi SDM. Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir. Ini mulai dari PKK yang paling ujung
dari hulu sampai rumah sakit yang paling hilir. Ini terlalu jauh kalau kita tidak duduk bersama. Dan duduk bersama. Ada di hilir, ada organisasi profesi, ada kepala dinas kesehatan dan Pak Gubernur. Ini bisa didekatkan. Bisa didekatkan kalau keinginan kita bersama untuk bisa membangun negeri ini. Tentu dalam hal penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sekarang semua digital. Kita bisa rekatkan ini. Saya tadi berbicara kita akan buat satu produk agar ini lebih dekat. Semua yang terjadi di daerah ada tingkatannya sehingga kita bisa pantau lebih jauh. Itu saya tentu tidak bisa sendiri karena yang stakeholder yang paling tinggi banyak ini. Banyak. Profesi IDAI, profesi POGI, Bapak Gubernur, Kepala Dinas Provinsi dari PKK ini turun sama. Kita buat satu program dan saling dukung. Kita target saja 3 tahun kita turun dari angka yang sekarang. Atau kalau bisa lebih cepat. Itu harapan saya sebagai Direktur Adam Malik, tempat paling ujung dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kami tetap konsisten memperbaiki apa kekurangan yang ada dan selalu menjadi pembimbing untuk mentor-mentor yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Kita berikan aplaus yang luar biasa buat keempat narasumber kita pada siang hari yang berbahagia ini. Tetapi Bapak Ibu, saya sih inginnya berlama-lama di sini, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Surga di telapak kaki ibu. Kita harus memuliakan ibu, orang tua kita dimanapun mereka berada. Agar kita menghasilkan, agar ibu-ibu ini dapat menghasilkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang akhlak, dan anak-anak yang bermartabat. 3 hal penting yang bisa kita cuplik, yang bisa kita ambil pada talk show pada siang hari yang berbahagia ini. Yang pertama kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan yang ketiga yang paling penting ini, bekerjalah dengan hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Sekali lagi saya mohon pamit, tanpa mengucapkan pantun kayaknya ini kurang lengkap dalam penutupan sesi acara siang hari ini. Mungkin izin Pak Dirut dan para narasumber, saya ingin menyampaikan pantun singkat sebelum acara kita ditutup pada siang hari yang berbahagia ini. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian talk show kali ini, sampai ketemu di pertemuan kita lain hari. Terima kasih Pak Dirut. Terima kasih Bu. Terima kasih.